في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا للدائمين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kembali kita ditakdirkan Allah taala untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini dipertemukan yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Meskipun inilah sudah masuk tanggal 21 Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah banyak pelajaran-pelajaran hikmah yang terkandung di bulan Ramadan. Tarbiyah telah menggembleng kita, mendidik kita untuk menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Cuma berapa banyak Ramadan berlalu, tapi berlalu juga aktivitas Ramadan dalam kehidupan kita. Ada yang sampai hari belum pernah baca Quran. Aduh, kaku ada yang Qurannya lah berdebu. Kalau Ramadan kemarin takoannya dipegang terus, dibaca terus, disentuh terus. Begitu habis lewat Ramadan, bye-bye. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Di luar Ramadan, apa di bulan Ramadan kita dilatih, digembleng, dididik untuk bangun sebelum subuh, salat berjamaah di masjid, tapi jingoklah. Banyak tiarap sampai Ustaz. Tapi alhamdulillah semangat di sini jemaah masih ramai. Salut kami sini. Istiqomah ni yang berat kurang. Lagi ibu aja luar biasa. Luar biasa pengajian, kalau ada pengajian ramai. Hadirnya luar biasa. Cuma tak tahu ini dari siapa? Bukannya untuk masjid itu, bukan. Aku tadi bingung nampak. Iya sama ya, Masya Allah. Alhamdulillah, barakah. Mudah-mudahan infak seluruhnya ini catat amal ibadah oleh Allah Ta'ala, berlipat ganda. Alhamdulillah, ini Syawal itu maknanya meningkat, bukan rumahnya bertingkat, bukan. Kualitas ibadah seseorang itu dia semakin meningkat setelah dididik, digembleng dengan bulan Ramadan. Andaikan tidak ada peningkatan, minimal pacak dia pertahankan aktivitas, kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan di 11 bulan yang akan datang, maka dia sudah berhak mendapatkan Syawal. Itu namanya Syawal, itu maknanya meningkat. Siapa yang dirindukan dengan puasa Syawal, dengan nuansa di bulan Ramadan, maka disitulah kesempatan. Masih ada waktu nih. Ini lebih kurang 21, berarti lebih kurang antara 8 dan 9 hari lagi. Yes, 8 dan 9 hari lagi. Di situ kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, apa kata beliau?
Man shoma Ramadan thumma atba'atan sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa wong yang berpuasa sunnah, berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal, maka sesungguhnya dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Dalam keterangan hadis yang lain, kana kasyamud dahr, maka dia berpuasa sama dengan 1 tahun lamanya, dengan catatan dia berpuasa di bulan Ramadannya full. Berpuasanya full, tidak batal. Cuma kalau perempuan ada gendalanya alamiah, itulah sudah ketentuan dari Allah. Dalam setiap bulan dia boleh ada tamu tak diundang datang. Paling cepat begitu keluar langsung berhenti, standarnya seminggu, paling lama 15 hari maksimal. Lebih itu namanya istihadah dalam penyakit. Tetap dibersihkan, dibersihkan, kemudian dia lanjut aktivitasnya, sholatnya, kemudian puasanya. Nah, bagi yang perempuan berhalangan atau ibu yang menyusui anaknya, perempuan yang hamil, wong yang sakit, atau wong yang dalam perjalanan, wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dibayar puasanya itu Ramadan di hari yang lain selama dia tinggal. Jadi solusinya itu tidak ada lain, niat qada Ramadan dulu. Kalau waktu mepet, kalau kita bukan orang ahli puasa, niat qada Ramadan dulu, baru pacak digandeng dengan sunnah di bulan Syawal. Dan tidak pacak niat Syawal dulu digandeng dengan qada Ramadan, tidak bisa. Tapi kalau niat 1 sunnah itu bisa digabung dengan 1000 sunnah, bisa. Kalau niat qada yang wajib tidak pacak digandeng dengan yang sunnah, itu juga sebaliknya. Niat puasa sunnah tidak pacak digandeng dengan puasa qada, atau puasa qada Ramadan tidak pacak juga digabung dengan puasa nazar. Itu juga sebaliknya, puasa kifarat, puasa nazar, puasa qada, mereka ada kewajiban tanggung jawab masing-masing. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, boleh dia niat qada Ramadan baru pacak digabung dengan sunnah di bulan Syawal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu lebih kurang 8 atau 9 hari lagi kita baca niat yang belum nyawal, dia niat qada Ramadan. Misalnya kita mulai hari apa? Hari Ahad akan banyak kondangan nih. Senin misalnya, sayang. Hari Senin dia niat puasa qada Ramadan dulu digabung dengan sunnah di hari Senin dan juga sunnah di bulan Syawal. Kalau hari itu jatuhnya ayyamul bid 13, 14, 15, dalam setiap bulan juga pacak digandeng dengan sunnah ayyamul bid. Bisa. Sekali mendayung 3 pulau terlampaui dapat garu-garu. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kenapa Nabi menyebutkan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian digabung dengan sunnah, diikuti dengan sunnah di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Ternyata ulama meneliti, mencari-cari kenapa Nabi menyebutnya itu 1 tahun lamanya. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa orang yang berbuat 1 kebaikan, maka baginya dibalas minimal 10 kebaikan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu ceklah dari mulai Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas,
Itu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat, 77.450 kalimat, dan 1.025.000 huruf. Tidak ada mengatakan satu kebaikan dibalas satu kebaikan negatif. Yang ada hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Ya. Dan ayat tadi yang kami bacakan sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan paling sedikit. Kita nolong uang nih, uang itu belum tentu nolong kita, tapi nilainya itu sudah 10 pahala Allah balas dengan cara Allah tentunya paling sedikit. Tapi kalau satu keburukan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan tidak ada balasan keburukan melainkan satu keburukan itu juga setimpal sama. Satu keburukan yang dia lakukan maka balasannya satu keburukan yang dia kerjakan. Tapi kalau satu kebaikan dia balas dengan 10 kebaikan. Satu bulan Ramadan, satu bulan dikalikan 10 berarti 10 dengan dalil manja adil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau satu bulan cak kemarin 30 hari dikalikan dengan 10 berarti 300. 6 hari sunnah di bulan Syawal dikalikan 10 berarti 60. 360 hari. Maka tepat yang dikatakan Nabi SAW, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan digabung diikuti dengan sunnah di bulan Syawal, maka sungguh dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Tapi ini pahalanya. Jangan kaget Ustaz, ya Allah, aku kan sudah berpuasa sunnah di bulan Syawal, berarti aku sudah berpuasa setahun lamanya. Berarti tahun-tahun yang kemana aku tinggal ya Allah impas lain. Tidak. Sama cak kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, 2 rakaatan 2 rakaat di Masjidil Haram itu menyamai dengan sholat sebanyak 100.000 rakaat di masjid yang lain. Ya Allah, kalau begitu aku sholat ini habisan bela ya Allah selama ini aku tinggal. Tidak. Itu nilai pahalanya. Nilai pahala. Salat di Masjid Nabawi 2 rakaat salat di Masjid Nabawi sama dengan salat 2 rakaat sama dengan salat sebanyak 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Al-Aqsa 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa itu menyamai dengan 500 rakaat di masjid yang lain. Itu pahalanya. Ya, pahalanya yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu berbuat satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Ketika dia berbuat satu keburukan langsung spontan azab turun. Itu beda. Misalnya Pak, kita nih sekali berbuat kesalahan, dosa itu muncul, misalnya bengkak. Kalau pipi kita bengkak, boy, sekali berbuat dosa campur kita nih. Itu umat-umat terdahulu ketika dia berbuat satu kesalahan, langsung spontan Allah turun azab. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jaminan Allah apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan sekali-kali mengadab suatu kaum selagi engkau hai Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan sekali-kali menurunkan azab selagi di antara mereka masih ada yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itulah rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala. Jadi umat terdahulu umur panjang, tekolor ratusan tahun, tapi mereka beribadah 1 kali berbuat maka diganjar dengan 1 kali pahala. Tapi umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek umurnya jauh dibanding mereka ratusan tahun. 1 berbuat maka 10 dia boleh kebaikan. Jadi alhamdulillah. Jadi karena berpuasa jatuhi masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kendak kita ni
tarbiyah di bulan Ramadan itu membekas, memberi bekas di dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Kalau kita ibadah di bulan Ramadan baik, lagi belum tentu membekas di 11 bulan yang akan datang. Mak mano wong yang tidak beribadah di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Mak mano wong yang tidak ada puasa. Wong yang tidak puasa kadang-kadang nyengih, ketawa, tidak puasa. Dia ngambuk-ngambuk dengan bangganya makan di tengah jalan, melupus merokok. Allah wala quwwata illa billah. Yang model macam ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad lagi tak pacak untuk syafaat. Siapa mereka? Mereka yang bukan cuma sekedar tidak berpuasa di bulan Ramadan, akalnya sehat, bukan musafir, bukan perempuan yang berhalangan. Dia balik, dia mampu untuk berpuasa, tidak sakit, tapi dia tidak ada gila tidak, tapi tidak berpuasa. Nabi Muhammad SAW lagi tidak pacak menunjuk syafaat dengan wong yang demikian. Mana solusinya? Solusinya dia nyesal, taubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan dia baca dapat rahmat Allah dan baca menunjuk syafaat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baca menunjuk syafaat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisahnya. Jadi suatu ketika itu Nabi melihat suatu golongan umatnya, tentunya mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Kakinya diikat di pucuk, palanya di bawah, darahnya keluar, dicampur oleh mereka. Dengan dahsyatnya campuran itu, hancur badannya, dibuatkan lagi, dicampur lagi, hancur lagi. Akhirnya mereka meronta-ronta, mereka menjerit, mereka meminta tolong, syafi'ni ya Rasulullah. Diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Mereka melihat Nabi SAW, tapi Nabi dengan belas kasih sayangnya, dengan kasihannya, nak ngangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba malaikat ini mendatangi Nabi SAW seraya berkata, apa je malaikat itu? Dalam riwayat dijelaskan, inna khasmahu Ramadan ya Rasulullah. Musuh uang ini, golongan uang ini ya Rasul, saksi yang memberatkan uang ini adalah kenapa dia bukan cuma sekedar tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Yang tadinya Nabi nak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya memberi syafaat kepada yang mengaku umatnya tadi, maka apa kata Nabi SAW? Ana bari'um mimman khasmahu Ramadan. Wajib Nabi aku berlepas tangan. Aku berlepas tangan, bari'um mimman khasmahu Ramadan. Aku tak pacak menunjuk syafaat kepada orang yang dimusuhi dengan bulan Ramadan. Jadi ini jangan dapat main-main ini. Walaupun dia baca mengkodok puasa di bulan Ramadan, itu tentunya tidak akan pernah bisa menyamai besarnya pahala yang terkandung di bulan Ramadan itu sendiri. Memang dia baca mengkodok, tapi nilai pahalanya tidak ada sama dengan adanya di bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis riwayat Rawahun An-Nasai, di sini juga Nabi SAW bersabda, berkata beliau, an Abi Amamah qala sami'ta Rasul yaqul, dari Abu Umamah dia berkata bahwa aku pernah mendengar Rasul SAW berkata, bersabda, bainina ana naim, kata Nabi waktu aku lagi tidur. Karena tidur Nabi itu kalau dia mimpi wahyu dari Allah Ta'ala, yang matanya terpejam, hatinya jatuh. Setiap Nabi dan Rasul, kalau dia mimpi itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidur mimpi, apalagi tinggal, itu bukan wahyu.
Itu bukan wahyu. Kata bapaknya malam-malam nak ni, tapi ini lagi dah tidur. Ana naim idza atani rajulani fa akhadha bi dha'ayya. Uji Nabi waktu aku lagi tidur, aku mimpi didatangi oleh dua orang malaikat yang membawa pundakku. Summa tuliqa bi. Kemudian mereka itu membawaku pada suatu tempat. Fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi aratibihim mushaqqatatuhum ashuddaquhum tasilu ashuddaquhum damaqutu man haula'i qala haula'i alladhi yaftiruna qabla tahillati shaumihim. Jadi waktu Nabi lagi tidur itu tiba-tiba diangkat pundaknya, didatangi oleh dua malaikat dan membawa pundaknya. Kemudian Nabi SAW dibawa pada suatu tempat dan dia mendapati suatu kaum yang kakinya bergelantungan, yang tubuhnya itu digantung, kakinya diikat ke pucuk, tapi anehnya mulutnya itu pecah, keluar lumuran darah dan nanah. Wa iyadzubillah min dzalik. Kemudian aku bertanya, kata Nabi, qultu man haula'i, siapa mulia mereka ini? Mereka menjerit-jerit, meronta-ronta, meminta pertolongan, meminta ampun. Qal haula'i alladhi yaftiruna qabla tahillati shaumihim. Ya Rasulullah, inilah segolongan umatmu yang dahulu di dunia, mereka berbuka sebelum waktunya berbuka. Mereka itu puasa, dia berpuasa tapi berbuka. Begitu tadi membatalkan puasanya, maka mereka diazab oleh Allah Ta'ala tanpa yang dibenarkan di dalam syarak. Apalagi yang tidak berpuasa, tambah lagi yang bermaksiat di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Jadi kalau ini pernah kita lakukan di masa dahulu, tidak ada lain solusinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan tentunya Allah mengampuni kita. Diampuni, insya Allah, pasti Allah ampuni. Selagi dosa itu tidak syirik, selagi dosa itu tidak menduakan Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Wallahu bikulli syai'in muhit. Rahmat Allah itu maha luas dari segala sesuatu. Dengan catatan 3, menyesali perbuatan itu, membenci perbuatan itu, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu di masa yang akan datang. Allah ampuni, pasti Allah ampuni. Selagi tidak syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa yang syirik. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa sesuai yang Dia kehendaki. Asal dia tidak syirik, maka Allah akan mengampuninya. Suatu ketika datang malaikat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah berfirman, tidaklah di antara umatmu ketika mereka melakukan perbuatan kesalahan dan ia bertobat 1 tahun sebelumnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya." Puji Nabi, 1 tahun sebelumnya, lamunan Jibril minta sama Allah lebih cepat lagi. Malaikat Jibril minta sama Allah Ta'ala, datang lagi turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, andaikan umat yang berbuat noda dan dosa, kemudian dia bertobat sebelumnya sebulan lamanya, sebulan sebelumnya, maka dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala seluruhnya." Lama Jibril sebulan, minta lagi sama Allah lebih cepat lagi, menghadap Allah Ta'ala lagi. Kemudian turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengampuni andaikan umat berbuat noda dan dosa
sebelumnya dia bertobat kepada Allah Ta'ala satu pekan sebelumnya. Masih lama Jibril, masih lama. Naik lagi menghadap Allah Ta'ala, mohon lagi sama-sama. Jangan peristiwa Nabi Muhammad waktu dia mendapat perintah salat 50 waktu. Ada hadisnya, ada panjang hadisnya, betul. Dari 50 waktu sampai ke 5 waktu. Dan ini cerita begitu rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala. Nabi ini selurusan, malaikat juga selurusan. Apa yang diminta, itulah yang diminta. Apa yang dimohon, itulah yang dimohon. Kalau kita ni Pak, kalau ngomong kita ni, kalau menitip omongan lebih dulu biasa. Itu kalau kita. Tapi kalau dari duit, tidak usah kena lebih. Cukup biar alhamdulillah syukur. Minta lagi sama Allah Ta'ala, ya Muhammad, tidaklah umatmu satu hari sebelumnya. Andai mereka berbuat dosa, dia bertobat satu hari sebelumnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jibril, umat aku dia banyak dosa, ada lebih cepat lagi. Akhirnya mereka Jibril minta lagi sama Allah Ta'ala, ya Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, Allah memberikan salam kepadamu. Tidaklah setiap umat yang melakukan perbuatan noda dan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, menyesal atas segala perbuatan yang dia lakukan, sebelum ruh keluar dari kerongkongan nafasnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam dengan sebab satu kesalahan, 3 hukuman diturunkan dari surga. Fa'akhrajahuma, diturunkan dari surga, diluncuti pakaiannya, dipisahkan dengan istrinya. Jika umat Nabi Muhammad setiap hari berbuat dosa, melek mata berdosa, mata macam berdosa, nak macam lagi berdosa. Ini umat Nabi Muhammad. Tapi tidak pernah Allah luncuti pakaian kita, tidak pernah Allah pisahkan kita dengan pasangan kita. Dan alhamdulillah, walaupun kita belum masuk surga, tidak pernah Allah mengusir kita dari buminya ini. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, taubatnya di mana baik dia berada, Allah terima. Nabi Adam taubatnya syaratnya di Jeddah, di Mekah, baru Allah terima. Selain tempat ini tidak Allah terima. Tapi umat Nabi Muhammad dimanapun dia berada, kalau dia bertobat, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka kita beruntung Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bagi kita yang pernah melakukan ini ataupun keluarga kita, mudah-mudahan kita segera bertobat dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jika di akhirat nanti tidak ajak untuk syafaat dengan kita sedih-sedihnya. Dosa sudah banyak, maksiat tak hitungan, amal kita sedikit, solat tidak khusyuk, sedekah berikinan. Dari kita ni, amalan tak sebut niat, ngaji dah becus, perbuatan dah ikhlas, masuk surga. Oh, jauh niat rasanya. Kalau perbandingan dari melek sampai berjam, banyak dosa daripada amal Pak. Main HP, kita tahan berjam-jam. Apalagi ibu kalau sudah buka TikTok, nonton belanja shopping, oh bentak kepala bapak ini. Belanja lagi. Giliran main ini, HP berjam-jam tahan. 2 laki bini lagi tidak suka. Laki sikut main HP, bini sikut main HP, anak main HP, cucu main HP. Tepat-tepat main pas anak terus sikut penuh sangkai lantak HP. Tapi berapa banyak yang ada zikir? Bandingkan berapa lama kita baca Al-Quran, berapa lama kita tegak sholat. Rasanya aduh ya Allah, tidak sebanding dengan rasanya. Rasanya tidak sebanding. Kalau lah itu kita kena mahal, maka itu kita masuk surga ini bukan dengan sebab amal kita, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak ibadah kepada Allah Ta'ala jangan dihitung-hitungan. Soal pahala itu urusan Allah, itu bentuk spirit. Sama macam kita berani, kalau kamu dapat tembus bonus sekian, kau akan dapat sekian. Itu memberikan spirit baik, semangat supaya kita bekerja itu dengan niat, dengan rajin. Maka itu juga ibadah. Ini ganjaran pahalanya macam ini dan lain sebagainya. Itu
memberikan motivasi, semangat supaya tetap istiqomah di dalam ibadahnya. Bapak Ibu sekalian. Nah, balik ke tentang puasa sunnah Syawal. Syawal itu boleh dilakukan selagi dia masih ada di bulan Syawal. Insyaallah mudah-mudahan baca kita lakukan juga. Senin, zakat lagi jeda waktu. Hari ini puasa, besok dah langsung sekaligus. Kalau yang belum berpuasa sunnah di bulan Syawal, saya nggak tinggalkannya. Apalagi kakek ada puasa sunnah kakek ini kan bulan Syawal nih, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah itu dikenal dengan Yaumil Arafah, pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Itu juga kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya, disunahkan untuk berpuasa. Kalau ganjaran pahalanya lumayan besar. Kata Nabi SAW, Siyamul Yaumi Arafah, adapun keutamaan berpuasa sunnah di hari Arafah itu, yukaffiru sanatal lati qablahu wal lati ba'dahu, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa di tahun sebelumnya dan di tahun sesudahnya. 2 tahun hapus dosa. Yang merasa kati dosa tidak apa-apa. Yang merasa kati dosa, tapi kalau yang merasa ada dosa kan sayang. Ya, dosa kita ini banyak, ya Allah, ya Allah. Yang jadi patokannya itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka wukuf di Arafah, maka itu rugi serugi-ruginya kalau dia mampu finansial, hartanya, mampu jasmaniahnya, mampu qalbiyahnya, tidak sampai ke sana. Di Arafah itu adalah hari Al-Hajj al-Arafah, penentu ibadah haji sah atau tidaknya ketika mereka wukuf di Arafah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan bara'atum minan nar, pembebasan bagi Bani Adam yang mereka melakukan perbuatan maksiat, noda dan dosa, digugurkan, dihapuskan oleh Allah Ta'ala seluruh dosa-dosa. Jadi ruginya kalau kita tidak sampai sana. Pak Haji Fahmi Lumak sudah, Pak Haji Syawi, ya, yang lain yang sudah petua nih ya, yang sudah sampai ke sana. Mudah-mudahan kita yang belum sampai ke sana, belum baca haji, cepat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita wafat insyaAllah. Yang sudah berangkat haji, baca berangkat haji lagi insyaAllah. Sebab haji ini daftar lama 20 tahun dan naik 2 kali lipat, lebih kurang 55 atau 56. Okay. 56 juta. 56 juta. Ya, bagi kita baca mampu berhaji, ada duit, setorlah, kumpullah untuk daftar haji. Kalau mampu furoda 200-300 sekian. Kalau furoda haji khusus 200 masa tunggu 7-8 tahun. Biayanya 200 juta. 200 juta. Kalau mampu. Tapi ini kalimatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man isim mausul nafsiyah, istata'a bagi yang diberikan kemampuan. Kalau mampu silakan. Kalau tidak ada mampu jangan. Ini bagi yang mampu. Kalau haji biasa nunggunya 20 tahunan. Kalau haji khusus 200 juta, bisa berangkat masa tunggu 7-8 tahun sambil nyicil, sambil bayar. Melalui kami ini kok baca insyaallah. Kalau tak melalui kami, kalau misalnya furoda undangan raja itu mahal, nah 300-an biaya, lebih kurang ya ada yang 400-an 300. Tapi hari ini daftar, tahun depan berangkat cepat ya. Jalurnya jalur kilat ya. Furoda khusus berangkat jauh belakangan, baliknya duluan. Ya MP-nya dia kembali rukunnya weh. Beda kalau reguler, dia lama masanya 40 hari lebih kurang. Arba'in waktunya. Cuma tak puas baik. Cuma 80 hari itu. Cuma kalau mampu, tak ada payahnya, yang penting rukunnya. Bapak Ibu sekalian.
Patokannya itu ketika dia sunnah berpuasa sunnah di bulan Arafah kaget, tentunya ketika wukuf di Arafah kalau kita tinggal di sana. Tinggal di sana berpuasanya sama seperti keadaan di sana. Kalau kita di sini belum tentu waktunya sama, kecuali waktu hilalnya sama dengan kita serempak. Karena untuk waktu sholat baik kita beda 4 jam dengan Mekah Madinah. Kita dulu, kita sekarang jam 6. Berarti jam kurang 4, dia di sana baru jam 3. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Dulu jam 2. Jam 2 malam sana. Coba lah salam kat saya. Jam 2, kita jam 6. Potongan puasa itu kan dari mulai habis subuh, sebelum subuh kita sunnah puasa. Kalau dia wukuf di Arafah pada subuh ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Letak sah atau tidaknya mabit di Musdalifah malam harinya, besoknya dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah pada subuh itu baru sah kita berpuasa. Kalau dia zuhur jam 12 dikurang 4 berarti kita baru ada jam 9, 10, 11, jam 8, 9, 10, 11, 12 kita lah puasa, mana sah. Jadi kita lah puasa tidak ada sebelum wukuf, kita lah puasa, iya kan? Ketika dia wukuf di Arafah, ada kan waktunya itu dia selesai wukuf atau kelak dia jam 6 maghrib misal, berarti kita lagi jam 2 siang, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Jadi macam itu mak mana kita usah lewat kita tempoh sholat tidak lewat besoknya. Besoknya baru berpuasa. Dalilnya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ditentukan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan wilayah mereka, negeri mereka masing-masing. Kita sama Jakarta lagi beda salatnya. Jakarta dulu azan baru kita, apalagi di Mekah. Jadi tidak harus ketika dia wukuf di Arafah kita juga di sini berpuasa Arafah, tidak harus. Tinggal hilal dulu, hilal sana lebih nampak cepat dibanding dengan kita di Asia Timur Tengah, wilayah perbukitan yang tandus banyak, gunung-gunung, bukit-bukit yang terjal. Di situ mereka lebih nampak hilalnya itu lebih cepat kejingaan dibanding dengan kita yang ada di Asia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa puasa yang disunnahkan. Puasa Arafah, sebelumnya ada lagi puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu hari ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang ketiga, yang Tarwiyah. Belum lagi ayam bidnya, belum lagi puasa sunnah Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itu kalau kita rindu dengan nuansa ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita sekalian dengan bimbingan taufik dan hidayahnya, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah yang istiqamah sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang syawal, yang mengalami peningkatan kualitas ibadahnya, akan memberi bekas dalam kehidupan kita sehari-hari di 11 bulan yang akan datang insyaAllah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Belum tutup dengan doa untuk ada pertanyaan. Yang nak bertanya, jatuh. Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kami tanyakan masalah sholat tobat. Sholat tobat ini karena penjelasannya waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat tobat itu, apakah hanya sholat wajib sudah lohor, asar, maghrib, dan sholat wajib lain? Mohon penjelasan untuk sholat tobat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Salat taubat itu sunnah hukumnya. Ada mandi taubat, ada salat taubat. Ya, mandi taubat itu biasanya guru yang memandikan muridnya. Yang mursyid gurunya ya, bukan guru-guruan, bukan. Guru mursyid memandikan muridnya. Ini biasanya wong yang berthariqah. Sunat taubat itu waktunya sebagusnya waktunya itu di sepertiga akhir malam. Tapi kalau memang tidak bisa, boleh dibuat sebelum tidur. Dan baca juga waktunya bainal maghrib wal isya juga boleh. Jadi intinya bebas kecuali waktu yang tahrim, yang dilarang. Seperti la salata ba'dal asri wa subhi. Bukan habis subuh, bukan juga habis asar. Tapi kalau waktu yang afdal, ngisi waktu yang kosong, dekat kegiatan. Kalau tak lemaknya itu antara maghrib dan isya. Anda nunggu isya. Sudah sunat ba'diyah, awabin, sudah buat awabin, kemudian sholat taubat. Itu boleh waktunya. Atau sebelum tidur juga boleh. Atau nak lebih resep lagi seperti akhir malam. Itulah waktu yang terafdal. Seperti akhir malam, pas ketika dia wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Di situ ya salat taubat, salat tahajud itu juga baca diulang. Waktu yang lebih afdal, waktu ketika manusia banyak tidur. Kita bangun. Itu waktu yang afdal. Kalau pas sholat tahajud itu taubat dulu atau tahajud dulu? Oh iya, boleh taubat dulu boleh, tahajud dulu boleh. Kalau sholat bagusnya taubat dulu memang. Bagusnya taubat dulu karena kita ini banyak dosa. Cuma ada sebagian orang berpendapat ulama meskipun dia tidak melampaskan usul di sunat tahajud, sholat apa di malam hari itu sudah dihukumkan tahajud. Tapi kita ini rasanya kalau tidak disertakan niat tahajud kurang afdal rasanya kurang afdal. Jadi boleh juga disebut usul di sunat tahajud. Jumhurnya pendapat yang banyak macam itu tahajud disebutkan tahajud. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan bapak-bapak yang lain. Ibu-ibu, kalau ada mau bertanya. Gimana? Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh dan tausiah pada subuh hari ini. Insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi akan menjadi pelajaran atau pengingat bagi kita semua. Insya Allah puasa kita di bulan Ramadan kemarin itu disambung dengan puasa Syawal, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri tausiah pada pagi hari ini kami mohon kepada Pak Ustaz untuk doa. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma iftah lana min abwabil 'ilmi wa yassir lana min abwabil 'ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrizna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ighfir lana wa liwalidina wa li awladina wa li zawjatina wa li azwajina wa li ustadina wa li tilmidina wa lil mu'minin
المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yang nak pesan